rumah Pak Insinyur itu rapi gitu. Terus Pak Insinyur pakai kacamata kelihatan berwibawa gitu. Kalau sore-sore itu disediain minuman gitu. Terus saya katakan tuh hebat, hebat betul tuh Bapak tuh siapa? Itu Bapak Insinyur gitu tuh kira-kira. Itu saya kira lagi kelas 2, kelas 3 SD lah. Insinyur tuh lulusan ini. Pokoknya sekolahannya itu sama dengan sekolahan Soekarno katanya, presiden kita ini. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku, gemuruh apinya di sini. Dulu SMA-nya di mana, Kang Dedan? Ini saya nggak tahu kalau ceritanya jadi gini. Saya dulu tuh tinggal sering sama orang tua atau kakek di Muhammad Toha. Terus saya masuk SMP 10. Nah, masuk SMP 10, terus waktu lulus SMP 10, katakanlah raportnya yang paling baik lah gitu ya. Nah, terus oleh bapak saya itu saya dipesantrenkan. Dipesantrenkan itu di Palgenep itu Margahayu. Kalau sekarang dekat, kalau dulu itu rasanya jauh banget itu. Margahayu itu yang tepat lapangan terbang itu. Ya, pokoknya di situ tuh memang pangkalan Dar Sulaiman. Kalau dulu agak jauh, kalau sekarang kan ujung Kopo dekat-dekat aja gitu ya. Kalau dulu pakai bemo ke situ. Jadi saya dari sejak SMP itu sering main-main ke situ sama orang tua. Nah, begitu SMU, kebetulan di depan pesantren gitu, Palgenep itu ada SMU. Sekolahan lah ya, sekolah SMA dulunya. SMA-nya 389 namanya. Jadi itu SMA luar kota lah. Jadi saya bersekolah di situ, di sekolah SMA 389. Kalau sekarang mungkin artinya SMA-nya sudah cukup bagus lah, udah maju segala macam. Kalau dulu bangunannya pun numpang sama SMP gitu. Nah, jadi kata bapak saya, ya udah kamu supaya belajar hidup gitu. Jadi sama aja dia di kampung gitu, masak sendiri, makan sendiri gitu, tidur di kobong kayu gitu. Nah, terus orang-orang mengatakan ngapain dong di situ? Kan bagus tuh rapotnya gitu. Ya nggak apa-apa, kalau di kampung itu matematikanya dapat 5, tapi kan dapat hidupnya 10, jadi dapat 15. Belajar hidup lah, kira-kira gitu. Nah, dari SMA 9 itulah kemudian saya bisa menyombongkan diri ke teman-teman yang di ITB. SMA 3 masuk ITB banyak. Berapa persen? Oh, 60% gitu, kira-kira gitu, 70%. Oh, kan mereka bangga semua kan. Ada yang cuma 5%. Saya katakan yang paling bangga saya. Kenapa 100%? Yang daftar satu orang, yang keterima satu orang gitu. Jadi dari SMA saya itu 10%, 100% gitu keterima di ITB. Itulah. Jadi waktu SMA itu sekaligus mondok gitu ya, Kang ya? Iya, ya kira-kira gitu. Jadi sekolah itu di depan sekolah SMU atau di depan pondok itu ada sekolahan SMU gitu. Itu bukan belajar jadi ya ilmu agamanya jadi nggak hebat, tapi ya belajar hidup mandiri aja lah gitu kira-kira. Nah, kemudian ini Kang Punten, pada saat di SMA itu apa sudah kepikir mau masuk ITB? Ceritanya gimana kalau cerita? Kalau masuk ke ITB itu dari sejak SD. Kan begini, saya tuh tinggal seringnya sama kakek karena orang tua sama ibu itu sering bepergian. Mereka adalah guru gitu, guru agama. Ya kalau dulu kan guru jadi kepala sekolah lah gitu kemana-mana gitu. Nah saya tinggal sama kakek di dekat Muhammad Toha. Di depan rumah saya itu ada seorang insinyur. Wah, jadi kita katakan nih Bapak Insinyur, jangan zaman dulu itu tahun 60-an gitu. Mendengar kata insinyur itu luar biasa itu. Ya apalagi kakek saya kan zaman dulu itu kayak penghulu lah gitu di kabupaten. Wah, jadi pokoknya zamannya itu masih menak-menak begitulah di Sunda itu.
Nah, rumah Pak Insinyur itu rapi gitu. Terus Pak Insinyur pakai kacamata kelihatan berwibawa gitu. Kalau sore-sore itu disediain minuman gitu. Terus saya katakan tuh hebat, hebat betul tuh Bapak tuh siapa? Itu Bapak Insinyur gitu tuh kira-kira. Oh. Itu saya kira lagi kelas 2, kelas 3 SD lah gitu ya. Bapak Insinyur rumahnya rapi gitu. Sampai saya lupa namanya siapa nggak tahu lah. Pak lagi kecil pokoknya Bapak Insinyur. Habis gitu terus tante saya itu para mahasiswa lah. Saya lihat di ininya di kamarnya itu sendiri ada pin gitu ya, ada gambar Ganesha gitu. Terus saya bilang, apa itu? Nah, Bapak Insinyur itu lulusan ini. Wah, lulusan itu saya juga belum tahu lah. Pokoknya sekolahannya itu sama dengan sekolahan Soekarno, katanya presiden kita ini. Dan saya waktu itu pencinta, ya pengagum Soekarno lah. Dari mulai SD saya suka baca yang dulu itu sekarang sempat dilarang bukunya, Di Bawah Revolusi. Oh, yang 2 jilid? Iya, yang 2 jilid, Oke. yang warna abu-abu atau warna hijau muda Hijau kayak gitu muda, lah. betul. Jadi saya baca-baca Soekarno gitu. Nah, itu rumahnya di depan Bapak Insinyur itu sekolahnya sama dengan presiden kita. Nah, saya nggak kebayang, pokoknya sekolahnya hebat lah pokoknya gitu Insinyur. Sampai SMP. SMP wah, ada KAPI, kami dan segala macam sampai SMU lah. Nah, terus mulai mendengar gitu ya. Tadi ya saya mau ke kedokteran atau apa, sekolah kan cuma ingatnya begitu aja. Kedokteran gitu. Dan dulu kan perguruan tinggi kan nggak banyak. Betul. Abis gitu karena terobsesi sama si Bapak Insinyur itu gitu kan, mulai kebayang apa sih Insinyur itu? Oh, Insinyur itu yang bikin jembatan gitu. Oh, Insinyur itu yang bikin rumah, belum ada Insinyur bikin kapal terbang. Oh, bikin rumah, bikin jembatan gitu kan. Oh iya, wah hebat sekali ini yang bikin rumah gitu. Maka terus rumahnya bersih segala macam. Nah, kekaguman itu sampai masuk SMU masih belum tahu memilih apalah sekolah gitu kan. Nah, di SMU itu saya mulai senang dengan drama gitu ya, puisi lah gitu. Jadi Teater begitu? Teater gitu. Jadi cita-cita saya itu mau masuk IKJ. Jakarta gitu kan. Keinsinyuran itu cuma dalam sebuah angan-angan aja gitu kan. Jadi saya pengen jadi pemain teater gitu kira-kira. Terus tapi suatu saat waktu itu dari mulai SMP itu ada terkenal kalau ITB itu sendal ITB. Sendal ITB itu sendal yang dibikin dari ban bekas. Nah, itu saya pun nggak tahu tuh letaknya ITB itu di mana. Cuma sekarang tuh terkenalnya sendal ITB dan sendal ITB itu dijual lah gitu kan. Sendal mungkin nggak tahu apakah orang masih ingat atau tidak. Dulu tuh sendal ITB. Sendal ITB itu dari ban bekas, ban mobil gitu, yang dijahit-jahit ya, jadi sendal gitu ya. Nah, jadi dari obsesi itu terus mulai dengar-dengar nih. Nah, sampailah waktu hampir lulus SMU, saya tetap akhirnya inginnya ke kedokteran. Karena kan jadi dokter gitu kan. Kalau ini saya dengar bikin rumah jadi dokter aja dah. Nah, terus karena saya tuh sekolahnya di kampung. Ini dulu mah kampung tuh. Margahayu tadi ya, Pak? Margahayu Raya itu cuma kelasnya itu ada 4 atau 5 kelas lah gitu. Tapi yang ilmu pastinya cuma 1 kelas. Dan sekitar 30 orang lah gitu ya. 30 orang. Jadi sedikit orangnya. Begitu udah selesai kan langsung balik lagi ke kota gitu. Mulai melihat-lihat nih, oh saya memilih apa. Dari situ saya mulai tahu adanya yang namanya bimbingan belajar. Ada bimbingan belajar yang namanya tim favorit. Ada apa gitu waktu itu. Nah, saya mulai mendengar bahwa ternyata ke ITB itu susah masuknya katanya. Jadi harus bimbingan belajar dulu. Wah, saya katakan kalau gitu ya udah. Saya karena sudah 3 tahun gitu ya belajar di mondok begitu. Jadi ya orang tua saya nggak miskin-miskin amat sih gitu ya. Walaupun guru dia punya warisan lah, orang tua ada juga lah gitu. Tapi karena sudah biasa sendiri begitu, selalu mikirnya adalah cari yang paling murah. Wah, ini biaya di sini mahal, banyak orang Jakartanya. Dari situ mulai dengar ada di situ mahasiswa-mahasiswa yang katanya
pelajar-pelajar orang-orang kaya dari Jakarta, sekolahan terkenal, PL, pengemudi luhur. Pengemudi Oh luhur. banyak katanya di tim favorit, banyak lah semuanya itu gitu. Terus saya pikir-pikir di mana yang paling murah. Saya kan dari kampung lah sendirian gitu. Saya dengar-dengar ada yang namanya bimbingan belajar, mahasiswa juga yang bikin HMI. Itu suka nempel dekat Salman, kata bimbingan HMI. Itu murah lah gitu kan. Kadang-kadang kelasnya pindah-pindah. Pakai kelas di SMA. Dulu tuh ada SMA 1 itu SMA apa tuh yang Semak Dago. Semak Dago, betul. Bukan SMA 1, Semak Dago. Jadi kelasnya pindah-pindah. Kadang-kadang ada di Salman, kadang-kadang di situ. Nah biayanya murah. Saya boleh masuk ke situ. Itu tahun berapa, Kang, kira-kira? Itu tahun 73 kan, menjelang kan saya masuknya 74, 73. Nah itu sudah selesai ujian lah. Saya lupa persis urutannya, tapi saya masuk ke situ. Nah, saya begitu masuk itu kan memecahkan soal-soal. Saya di SMU itu karena cuma 30 orang dan satu kelas gitu, rasanya udah paling pinter gitu, angkanya paling bagus lah di SMU itu. Datang situ, rumus pH aja nggak tahu, pH itu apa gitu. Waduh, kimia saya itu rupanya agak ketinggalan juga gitu. Yang rada maju fisika nih, karena saya punya gurunya itu, guru SMU saya, fisika itu pernah jadi guru matrikulasi di ITB gitu. Jadi dia memberikan tambahan-tambahan gitu. Sama biologi, kimia saya nggak sampai rumus pH gitu. Waduh, saya katakan akhirnya saya belajar sendiri aja, belajar sendiri lah. Banyak banget yang ketinggalan, ya sudah nggak apa-apa gitu. Ada satu kejadian yang menarik gitu waktu pendaftaran. Akhirnya karena saya memang cita-cita tetap mau masuk kedokteran ITB, kedokteran, saya daftar juga ke Unpad. Jadi waktu bimbel itu masih pengen dokter ya sebetulnya? Ya masih pengen dokter, walaupun itu bimbingannya di pelataran ITB. Cuma saya mulai tahu, oh ini yang namanya kampus ITB, oh ini nih pabrik sandal ban itu saya baru tahu gitu ya. Saya orang Bandung ngerti, tapi exactly di mana tuh baru gitu. Oh oke, terus saya mulai. Nah satu kejadiannya singkatnya lah sambil bimbingan belajar gitu. Jadi saya daftar juga ke Unpad. Daftar saya ke kedokteran. Nah saya itu memang gimana ya, zaman waktu itu rambut panjang gitu, baju semuanya, apalagi orang dari kampung gitu. Daftarlah ke Unpad, ngantri Unpad. Waktu daftar itu ditanya, kamu milih apa gitu? Saya bilang saya milih kedokteran. Kamu memang dari SMA mana? Kamu dari Bandung? Iya dari Bandung. SMA mana kamu? SMA 389. Di mana tuh? Di Margahayu. Terus semua orang pada bengong. Itu di mananya Soreang, di mananya Ciwidey. Ya dekat-dekat situlah saya bilangin. Terus ada orang yang tanya, emang kamu mampu? Emang kamu bisa lulus masuk kedokteran gitu kan? Ya saya bilang saya nggak tahu gitu ya, namanya keinginan daftar aja gitu. Di belakang saya, ya ini nggak apa-apa, mohon maaf kalau agak tersinggung gitu. Ada anak muda juga. Ditanya sama dia, kalau kamu dari mana? Dari SMA 3. Oh terkenal banget di Bandung SMA 3 itu. Oh mau lihat apa? Milih kedokteran. Oh ya bagus. Jadi sama si kakaknya itu, gitu yang penerima yang ngantri itu, dipuji-puji tuh. Wah bagus katanya gitu kan. Oh saya bilang kamu dari SMA 3 iya. Oh pantesan, rapi cara bicara gitu. Oh ini kelihatannya sih kalau SMA 3 banyak sekali ya yang masuk ke perguruan tinggi. Oh ya tepat dugaan Anda. Kira-kira gitu ya. Udah. Saya daftar lagi, habis gitu daftar ke ITB. Kalau di ITB waktu itu kan daftarnya itu kan ke perguruan tinggi masing-masing. Unpad sendiri, ITB sendiri. Nah ke ITB baru saya tahu nih, dari jam 5 subuh ngantri gitu. Wah, itu Jalan Ganesanya Pak ya Punten? Di Jalan Ganesha itu, ngesot sampai ke Aula Barat itu. Jadi belum buka itu. Baru bukanya itu baru jam 8 lah mungkin ya. Tapi udah ngantrinya dari subuh itu ngantri sampai ke jalan gitu. Ngantri gitu ya, terus jalan sendiri-sendiri, terus ditanya persiapan apa namanya segala macam. Yang jaga-jaga itu juga ada orang Menwa gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus jalan lah gitu masuk. Ketemu lagi tuh sama anak yang itu sendiri. Terus dia tanya, kok kamu mau daftar ke ITB juga gitu kan? Ya gitu kan.
Mhm. Emang kamu berani gitu kan? Oh, wow. Emang dari mungkin dari bayangan dari SMA kampung gitu ya. Mhm mhm. Ya, saya katakan gitu. Oh, Anda ke sini juga? Iya, dari SMA 3 banyak ya? Wah, tepat dugaan Anda. Kalimat tepat dugaan Anda tuh ingat terus di kepala saya. Tapi saya lupakan aja lah. Saya ngantri ke dalam gitu. Heeh. Kalau tidak salah akhirnya itu bayangin aja dari pagi-pagi dan Mhm. mungkin ya makan juga sempat saya lupa mutus sembahyang atau apa begitu. Mhm. Tapi kebagian masuk ruangan itu sekitar siang-siang lah, jam 2, jam 3. Gitu. Dari pagi-pagi tuh bayangin ngantri tuh. Tuh Jam daftar 2 maksudnya jam 2 siang setelah jam 2 siang gitu. oh, jadi dari pagi jam 5 Dari pagi mengantri? itu udah ngantri gitu, kebagian masuk ke Wow. dalam itu saking banyaknya itu yang mau masuk ITB dan Oh. daftarnya begitulah. Jadi zaman dulu itu benar-benar berdesak-desakan tuh. Entah berapa mungkin 20.000 atau 30.000 gitu ya. Jadi kita bersaing sama 20.000 30.000 gitu ya. Hmm. Nah lah kira-kira daftar segala macam. Hmm. Nah, waktu ditanya ya selalu cita-cita karena saya melihat begitu di kepala saya itu cuma ada sipil, arsitektur gitu ya, mesin, Mhm. elektro, cuma 4 aja gitu. Karena dikasih tahu orang-orang insinyur itu bikin jembatan, bikin rumah gitu kan. Mhm. Nah, gitu dibikin listrik gitu sama bikin mobil. Nah, udah 4 itu aja saya tahunya gitu. Singkatnya daftar lah gitu ya, daftar ke Mhm. ITB tahun 74 itu sendiri. Terus saya juga karena waktu itu akhirnya saya daftar ke APU juga. Pokoknya semuanya yang teknik-teknik gitu aja gitu kan. Hmm. Jadi Mhm. entah gimana terus terjadilah ada pengumuman. Ujiannya punten, pendaftaran dan ujian itu selang berapa hari, Kang? Ada jeda entah beberapa. Jadi setelah daftar itu kita masih ikut juga bimbingan belajar. Bimbel, oke. Bimbingannya masih ada. Mhm. Bimbingan belajar itu apa sih namanya lupa ya. Kayak gitulah. Jadi singkat ceritanya gitu, akhirnya saya ketemu teman baru gitu. Mhm. Karena teman baru itu dia anak anggota DPR. Mhm. Wah, dia baik dari Jakarta gitu, dia ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, justru dibilangnya saya nanti kalau mau ujian itu dikasih tempat. Kayak semacam ada dulu kayak losmen kayak apa gitu dekat ITB dekat situlah. Mhm. Jadi penginapan gitu. Nah, akhirnya saya kamu di sini aja gitu. Namanya orang kampung gitu kan. Ya, boleh lah gitu kan. Jadi saya agak banyak teman-teman kecuali yang satu itu yang dari Bandung yang saya ingat dugaan Anda itu saya lupa ingat mukanya tapi gitulah. Mhm. Nah, saya pakai dendam juga gitu ya. Dari kampung gitu begitu dibilangin ini wah dibilangin saya terlalu berani memilih kedokteran emang kamu mampu gitu kan mau masuk ITB emang kamu bisa masuk gitu kan wah deh. Tapi itu bagus sih memacu gitu. Jadi yang tidak tahu PH saya baca buku belajar gitu. Ya saya juga nggak ngerti juga bisa lulus atau tidak gitu karena begitu baca itu banyak banget yang saya belum tahu gitu ya udah pelajari. Jadi akhirnya beli buku yang bekas-bekas ujian yang lalu. Latihan gitu ya. Jadi di bimbel banyak bantul gitu saya mendapatkan walaupun saya bengang-bengong tapi saya coba kejar lah. Akhirnya singkat cerita pengumuman lah. Terus saya ke Unpad dulu gitu kan. Pengumuman keterima saya di kedokteran. Kalau nggak salah itu di urutan pertama lah kan gitu. Dalam bayangan waktu itu kalau ujiannya keluar pengumumannya nomor 1 ya nomor 1 lah kira-kira gitu lah kira-kira skornya gitu, ya. tertinggi. Skornya tertinggi itu juga mungkin tangan nggak ada yang ngumumin begitu tapi nama bukan alfabet gitu ya namanya D gitu ya nomor juga nggak nomor 1 tapi dikasih nomor 1 udah merasa gitulah. Tahu nggak saya tungguin itu temen yang dulu gitu. Tiba-tiba datang gitu, celuk gitu kan. Pengunduh keluar, udah gitu kan. Nah, terus saya katakan, gimana? Anda terima nggak? Dia lihat gitu. Dia bilang nggak ada nama saya gitu kan. Oh, gitu ya. Terus nama kalau kamu tuh nomor 1 sih. Oh, kamu keterima? Tuh tepat dugaan Anda. Saya pakai itu kali masa seneng banget. Nggak boleh sebenarnya kali segitu ya. Nah, sebetulnya saya melihat Unpad itu setelah saya ngeliat juga ITB. Ini keterima juga gitu. Nah, terus saya bilang sama dia, gimana kalau ITB kamu keterima? Enggak tuh, kalau kamu tepat dugaan saya keterima juga.
Jadi, jadi itu tidak pernah hilang gitu, walaupun ya mungkin barangkali salah saya ngomong begitu, kira-kira gitu ya. Nah akhirnya saya masuklah ke Hmm. ITB gitu, milih. Hmm. Tapi itu saya daftar dua-duanya. Hmm. ITB itu kalau tidak salah 36.000 per tahun gitu ya biayanya. Gitu. Tapi boleh dicicil 18.000 per semester lah kira-kira gitu. Hmm. Di Unpad saya dapat pembebasan gitu ya, nggak Hmm. tahu berapa lah, ada kurangan, jadi murah. Saya mikir-mikir, akhirnya saya daftar di dua-duanya gitu, di Hmm. sekolahan berdua. Tapi nggak tahan juga karena satu di atas satu di bawah gitu. Yang saya pilih di ITB gitu, itu dilepas aja Unpadnya gitu kan, nggak diterusin gitu. Sempat sih beberapa kali gitu, jadi sekolahan dua gitu. Tapi Hmm. nggak lama, cuma pikir-pikir, kenapa? Karena ternyata ya saya waktu itu nggak tahu ya kalau namanya orang zaman itu mungkin kayak itu yang sekarang diramein. Saya langsung ketawa aja, itu 74 kita udah diajarin ternyata kampus itu belajar bukan cuma di kelas. Itu sebenarnya membuat saya ini nyatakan tepat kok saya milih ITB itu, karena saya bukan cuma belajar keilmuan di kelas, tapi saya belajar hidup gitu. Dan mentari kan tetap bernyala. Di sini diurat darahku